kemarin kita belajar apa ya fisikanya? Jadi pertemuan kemarin kita belajar tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner. Kamu bisa jelasin ke aku nggak gelombang stasioner itu apa? Kemarin aku nggak masuk. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan nama saya Kodronula Kevin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar fisika tentang gelombang stasioner. Tapi sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Jadi tujuan kita dalam belajar gelombang stasioner adalah kita dapat menjelaskan sifat-sifat gelombang stasioner, lalu kita bisa menerapkan persamaan gelombang stasioner, lalu dapat mensyukuri kebesaran Tuhan yang telah menciptakan gejala gelombang dalam kehidupan sehingga dapat dimanfaatkan. Dan yang terakhir, kita dapat menunjukkan sikap ilmiah, bertanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain dalam melakukan kegiatan. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, yuk kita langsung masuk ke materinya. Jadi, gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi, cepat rambat, dan amplitudo yang sama besar tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Secara sederhana, gelombang stasioner merupakan perpaduan atau superposisi dari dua gelombang yang identik namun arah rambatnya berlawanan. Contoh dari gelombang stasioner adalah sebuah tali yang diikat pada sebuah tiang lalu ujung yang lain diayunkan. Proses ini akan menimbulkan gelombang datang dan setelah menumbuk tiang akan mengalami gelombang pantul. Gelombang datang dan gelombang pantul tersebut yang kemudian berpadu dan disitulah fenomena gelombang stasioner bekerja. Pada dasarnya, gelombang stasioner dibagi menjadi dua, yaitu gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung tetap. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya, fase gelombang datang dan pantulnya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan sebagai berikut. Simpanan gelombang stasioner sama dengan 2A cos kx sin omega t atau amplitudo gelombang stasioner sama dengan 2A cos kx. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas adalah dengan menggunakan persamaan setengah lambda dikalikan dengan n. Sedangkan untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas menggunakan persamaan seperempat lambda dikalikan dengan 2n plus 1. Sekarang lanjut yang kedua, yaitu gelombang stasioner ujung tetap. Pada gelombang stasioner ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar setengah pi, sehingga beda fasenya menjadi setengah pi. Secara matematis, persamaan gelombang stasioner ujung tetap dapat dirumuskan sebagai berikut. Simpanan gelombang stasioner sama dengan 2A cos kx sin omega t sama dengan amplitudo gelombang stasioner kali sin omega t atau amplitudo gelombang stasioner sama dengan 2A cos kx. Untuk menentukan letak perut dari ujung tetap adalah dengan menggunakan persamaan seperempat lambda dikalikan dengan 2n plus 1. Sedangkan untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap adalah dengan menggunakan persamaan setengah lambda dikalikan dengan n. Sekarang kita coba untuk mengerjakan contoh soal agar lebih memahami materi ini. Soal yang pertama. Terdapat sepotong tali yang panjangnya 5 meter. Salah satu ujungnya terikat kuat, sedangkan ujung yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi 4 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada tali itu 8 meter per sekon, tentukanlah amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung terikat. Jadi penyelesaiannya adalah dengan menggunakan persamaan amplitudo titik P sama dengan 2A sin kx, lalu disubstitusikan segala yang diketahui pada soal, menjadi 2A sin pi 1,5, sama dengan 2 kali 10 sin 1,5 pi, sama dengan 20 sin 270 derajat. Karena sin 270 derajat min 1, jadinya 20 dikali min 1, hasilnya min 20. Jadi, besar amplitudo di titik P yang berjarak 1,5 meter dari ujung terikat yaitu min 20 cm. Soal yang kedua. Suatu gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4πx sin 5πt. Jika Y dan X dalam meter serta T dalam sekon, tentukan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan.
Jadi diketahui persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4pi X sin 5pi T. Dan yang ditanya adalah jarak antara perut dan simpul yang berdekatan. Jadi dari persamaan 0,2 cos 4pi X sin 5pi T dapat diketahui bahwa K sama dengan 4pi dan lambda 0,5 meter. Untuk menentukan jarak antara perut dan simpul yang berdekatan, tentukan dulu nilai saat N sama dengan 0. Jadi titik perut adalah setengah lambda kali N sama dengan 0. Dan titik simpul adalah seperempat lambda dikalikan dengan 2N plus 1 dengan seperempat lambda. Dengan demikian, jarak antara perut dan simpul yang berdekatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik simpul min titik perut sama dengan seperempat lambda, sama dengan seperempat kali 0,5. Jadi 0,125 meter. Jadi jarak antara perut dan simpul yang berdekatan adalah 0,125 meter. Setelah membahas contoh soal, yuk sekarang kita coba mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Soal yang pertama, perhatikan nilai-nilai besaran berikut. 1. Konstanta gelombang sebesar pi radian per meter. 2. Amplitude interferensi maksimum jika fase sudut gelombang. 3. Kecepatan sudut gelombang sebesar 0,5 pi radian per sekon. 4. Cepat lambat gelombang sebesar 2 meter per sekon. Jika panjang gelombang dan periode gelombang berturut-turut 2 meter dan 4 sekon, nilai besaran yang tepat terdapat pada angka. Jadi yang diketahui adalah lambda sama dengan 2 meter dan waktu 4 sekon. Dan yang ditanya adalah besaran yang tepat. Penyelesaiannya adalah K sama dengan 2pi per lambda sama dengan 2pi per 2. Jadi K adalah pi radian per meter. Jadi pernyataan 1 benar. Lalu V sama dengan lambda per T sama dengan 2 per 4. Jadi V-nya adalah 0,5 meter per sekon. Jadi pernyataan 3 benar. Jadi jawaban yang benar adalah B, 1 dan 3. Soal yang kedua, gelombang stasioner merambat dengan persamaan simpangan gelombang Y sama dengan 25. Jarak dan simpangan dinyatakan dalam meter, sedangkan waktu dalam sekon. Jika panjang tali 30 meter, letak simpul kelima dari sumber getaran adalah diketahui Y sama dengan 25 cos 40 pi T sin 0,2 pi X dan panjang tali adalah 30 meter. Yang ditanya adalah letak simpul kelima. Jadi penyelesaiannya adalah Y sama dengan 25 cos 40 pi T sin 0,2 pi X sama dengan 25 sin 0,2 pi X cos 40 pi T sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Titik simpul keempat sama dengan 2 kali 4 seperempat kali 10 sama dengan 20 meter. Dan titik simpul kelima sama dengan panjang tali min titik simpul keempat sama dengan 30 min 20, jadi 10 meter. Jadi jawaban yang benar adalah C, 10 meter. Soal ketiga, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Kecepatan gelombang transversal berbanding lurus dengan akar tegangan dawai. 2. Kecepatan gelombang transversal berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai. 3. Kecepatan gelombang transversal berbanding terbalik dengan panjang gelombang dalam dawai. 4. Kecepatan gelombang transversal berbanding terbalik dengan frekuensi gelombang dalam dawai. Pernyataan yang benar terdapat pada angka. Jadi penyelesaiannya adalah dengan V sama dengan akar F per mu. Dan persamaan umumnya adalah V sama dengan lambda kali F. Sehingga nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 salah. Seharusnya berbanding lurus, yang keempat salah, harusnya berbanding lurus. Jadi jawaban yang benar adalah A, 1 dan 2. Soal keempat, tali yang panjangnya 5 meter bertegangan 2 Newton dan digetarkan sehingga terbentuk gelombang stasioner. Jika massa tali 6,25 kali 10 pangkat min 3, berapa cepat lambat gelombangnya? Jadi diketahui panjang tali adalah 5 meter, massa tali 6,25 kali 10 pangkat min 3 kg, gaya tegang tali 2 Newton. Dan yang ditanya adalah cepat lambat gelombang. Penyelesaiannya adalah dengan V sama dengan akar gaya tegang tali dikali panjang tali per massa tali sama dengan akar 2 kali 5 per 6,25 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 per 6,25. Jadi V sama dengan akar 1600 atau 40 meter per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah A, 40 meter per sekon. Soal kelima,
Dua buah gelombang mengalami interferensi dengan kecepatan sudut 6 pi radian per sekon dan sudut fase gelombang 4,5 pi. Jika simpangan terjauh masing-masing gelombang 40 cm, amplitudo interferensi gelombang tersebut adalah, jadi diketahui omega sama dengan 6 pi radian per sekon, sudut fase gelombang 4,5 pi, amplitudo 40 cm atau 0,4 meter. Dan yang ditanyakan adalah amplitudo interferensi gelombang tersebut. Jadi penyelesaiannya adalah dengan persamaan Y sama dengan 2A cos sudut fase gelombang per 2 sin Kx min omega T plus sudut fase gelombang per 2. Jadi amplitudo interferensi sama dengan 2A cos sudut fase gelombang per 2 sama dengan 2 kali 0,4 kali cos 4,5 pi per 2 sama dengan 0,8 meter cos 2,25 pi sama dengan 0,8 meter kali setengah akar 2 sama dengan 0,4 akar 2 meter. Jadi amplitudo interferensi gelombang adalah 0,4 akar 2 meter. Jawabannya adalah yang A. Soal ke-6. Tali sepanjang 10 meter ujungnya diikat pada tiang dan ujung lain digetarkan. Jika terbentuk 5 gelombang, jarak simpul ketiga dari ujung terikat adalah. Jadi yang diketahui adalah panjangnya yaitu 10 meter dan banyak gelombangnya ada 5, dan ditanyakan adalah jarak simpul ketiga dari ujung terikat. Jadi penyelesaiannya adalah 5 lambda sama dengan 10 meter. Jadi lambdanya adalah 2 meter. Lalu jarak simpul adalah 2n kali seperempat lambda. Jadi 2 kali 2 kali seperempat kali 2 meter sama dengan 8 per 4 sama dengan 2 meter dari ujung terikat. Jadi jarak simpul ketiga dari ujung terikat adalah 2 meter. Soal ke-7. Gelombang stasioner memenuhi persamaan Y sama dengan 5 cos 2 pi x sin 25 pi t dengan Y dan X dalam meter serta T dalam sekon. Jika tali 12 meter, jarak titik perut keempat dari sumber getaran adalah. Jadi yang diketahui adalah Y sama dengan 5 cos 2 pi x sin 25 pi t dengan panjang 12 meter. Dan yang ditanyakan adalah jarak titik perut keempat dari sumber getaran. Penyelesaiannya adalah K sama dengan 2 pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2 pi per K sama dengan 2 pi per 2 pi m, jadi sama dengan 1 meter. Titik perut keempat sama dengan 2n kali seperempat lambda sama dengan 2 kali 3 kali seperempat kali 1 meter sama dengan 6 per 4 meter atau 1,5 meter dari ujung bebas titik perut keempat dari sumber getar. A min titik perut keempat sama dengan 12 min 1,5 meter sama dengan 10,5 meter. Jadi jarak perut keempat dari sumber getaran adalah 10,5 meter. Jadi jawaban yang benar adalah E, 10,5 meter. Soal ke-8. Tali sepanjang 15 meter digetarkan membentuk gelombang stasioner pada ujung bebas dengan persamaan A sama dengan 1,2 cos kx dengan Y dan X dalam meter. Diketahui amplitudo gelombang stasioner 0,6 meter pada X 1 meter. Banyaknya gelombang yang terbentuk adalah. Jadi diketahui panjangnya adalah 15 meter, AS 0,6 meter pada X 1 meter. Dan ditanyakan adalah banyaknya gelombang. Penyelesaiannya adalah AS sama dengan 2A cos kx. Jadi 0,6 meter sama dengan 1,2 cos k kali 1 meter. Jadi cos k sama dengan 0,5. K sama dengan 0,5 sama dengan 60 derajat sama dengan pi per 3. Lalu K sama dengan 2 pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2 pi per K sama dengan 2 pi per 3. Jadi sama dengan 6 meter. Lalu N kali lambda sama dengan L. Jadi N kali 6 meter sama dengan 15 meter. Jadi N-nya adalah 15 per 6 atau 2,5. Jadi banyaknya gelombang yang terbentuk adalah 2,50. Jadi jawabannya adalah yang C, 2,50. Soal nomor 9. Susi mengayunkan tali yang salah satu ujungnya terikat pada tiang. Jika letak simpul ketiga 2 meter dari ujung terikat dan perut kelima 7,5 meter dari sumber getar panjang tali tersebut adalah. Jadi diketahui titik simpul ketiga adalah 2 meter dari ujung terikat dan titik simpul kelima adalah 7,5 meter dari sumber getar sama dengan L min 7,5 dari ujung terikat, dan yang ditanyakan adalah L. Penyelesaiannya adalah XSN sama dengan 2N kali seperempat kali lambda
Jadi 2 meter sama dengan 2 kali 2 kali seperempat lambda. Jadi lambda sama dengan 8/4 meter, sama dengan 2 meter. XPN sama dengan 2N plus 1 kali seperempat lambda. Jadi L min 7,5 meter sama dengan 2 kali 4 plus 1 kali seperempat kali 2 meter. Jadi L min 7,5 meter sama dengan 18/4 meter sama dengan 4,5 meter. Jadi L-nya adalah 4,5 plus 7,5 meter sama dengan 12 meter. Jadi panjang talinya adalah 12 meter. Jadi jawaban benar adalah B, 12 meter. Nomor terakhir. Pada percobaan MELD, panjang kawat antara sumber getar dan katrol 2,5 meter. Masanya 250 gram dan tegangannya 250 Newton. Ternyata sepanjang kawat tersebut membentuk dua gelombang. Cepat rambat gelombang pada dawai dan panjang gelombangnya berturut-turut adalah. Jadi diketahui L sama dengan 2,5 meter, massa sama dengan 250 gram sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 kg, F sama dengan 100 Newton, dan N sama dengan 2,5 gelombang. Yang ditanyakan adalah V dan lambda. Untuk penyelesaiannya yang pertama adalah N kali lambda sama dengan L. Jadi 2 kali setengah lambda sama dengan 2,5 meter. Jadi lambdanya adalah 1 meter. Yang kedua V sama dengan akar F kali L per M sama dengan akar 100 Newton kali 2,5 meter per 2,5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan akar 250 Newton meter per 2,5 kali 10 pangkat min 2. Jadi V sama dengan akar 10.000 sama dengan 100 meter per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah C, 100 meter per sekon dan 1 meter. Nah, udah paham belum sama penjelasan gelombang stasioner tadi? Aku udah ngerti tentang gelombang stasioner. Makasih ya penjelasannya. Oke, semoga nanti kita pH-nya nilai tinggi ya. Oke. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.